Okay, good day everyone. It's a pleasure to meet you all. I'm sorry for this, what do you call it, late materials. It should have been given to you in the last meeting, tapi karena kemarin saya sempat sakit selama 2 minggu, jadi belum sempat membuatnya. So, saya akan deliver materi ini dalam format video saja, yaitu materi terakhir tentang job interview preparations ya. Sebentar saya perbaiki dulu audionya. Okay, we will start again. So, harusnya ini adalah di pertemuan terakhir, but yeah, because I was sick, so I can only give it to you. I'm sorry for this inconveniences. Dan untuk tugas video resume itu mungkin tidak usah saja dilakukan, kecuali kalian perlu nanti ada yang perlu memperbaiki nilai, belum mengerjakan semua soal, berarti nanti semua tugas kalian bisa mengerjakan video resume. I'm sorry for this, really sorry, okay? Nah, kita lanjut saja. Untuk beberapa kelas memang sudah saya sampaikan tentang job interview preparations. Kalau untuk kelas-kelas yang lain itu sebenarnya job interview itu adalah your action day. Jadi kalau kalian sudah pernah mengirim CV, sudah pernah mengirim cover letter dan sebagainya, nah interview itu adalah the last phase. Biasanya kalau sudah di interview, ya udah disitulah penentuan apakah kalian diterima atau tidak. Nah, apa sih tujuan dari job interview itu sendiri? Jadi the purpose of an interview itu adalah mereka ingin menanyakan apa yang kalian tawarkan. What do you have to offer to the organization? What have you accomplished? Ini yang kalian tawarkan pada organisasi tersebut. Apa yang sudah pernah kalian raih? Kemudian skill, interest, experience, dan abilities. Jadi skill kalian apa saja itu mereka ingin tahu. Kemudian bagaimana kepribadian kalian. And also, are you the best candidate? Or how have you behaved in the past situations? Bagaimana kamu sudah berperilaku di masa lalu gitu ya. Jadi sebenarnya it's more on the way they want to know you more. Kalau kalian sudah pernah surat-suratan sama cewek, ini adalah first date-nya. Kencan pertamanya adalah di job interview ini. Nah, yang harus kalian persiapkan sebelum interview asli itu biasanya kalau di sekarang itu kan ada yang online, ada yang langsung. Nah, kalau kalian nanti ini adalah untuk yang langsung itu maupun online, kalian tetap harus ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, kalian harus decide on goal and think of your future plans. Kalian harus punya rencana masa depan. Kalau kalian melamar sebuah pekerjaan, kalian harus punya visi bahwa 5 tahun ke depan kalian akan ada di posisi apa di perusahaan tersebut, gitu ya. And then you have to know yourself. Jadi kalian juga harus mengenal apakah kelebihan dan kekurangan kalian itu yang sudah kita lakukan di semester ini di awal-awal. Kemudian kalian harus siap untuk mendiskusikan skill apa yang kalian miliki dan pengalaman apa yang pernah kalian miliki. Jadi kalau kalian pernah programming, persiapkan untuk membicarakan itu. Kalau kalian juga pernah bekerja di sebuah perusahaan, silahkan kalian siapkan apa yang pernah kalian kerjakan di perusahaan tersebut dan outcome apa yang kalian dapatkan. Kemudian kalian juga harus bisa mencari pekerjaan itu apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut ya. Jadi misalnya kalian ingin jadi seorang back end programmer, nah kalian harus tahu tuh kerjaannya apa saja, skill apa saja yang diperlukan untuk itu, dan kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan profesi itu, karena itu nanti pasti ditanyakan di saat interview. Dan selanjutnya adalah kalian harus bisa menceritakan pengalaman kalian dalam mengatasi masalah di masa lampau. Jadi for example akan ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana kalian menghadapi masalah ini gitu ya, dan sebagainya, dan itu pasti keluar, so you have to prepare yourself for that also. Yang selanjutnya juga minta referensi kalau perlu ya, kadang mereka minta dari dosen kalian atau dari bos kalian, itu juga boleh, dan berlatih ya, practice and practice. Jadi yang namanya interview itu tidak bisa selengean, jadi nggak bisa kalian langsung datang tanpa persiapan, so you need to prepare some things gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum interview. Nah, setelah itu, on the day of the interview, kalian harus punya skill juga, yaitu memberikan first impression atau kesan pertama yang
bagus kepada employer kalian. Jadi karena itu setiap job interview kalian diminta untuk berpakaian rapi. You have to use a formal attire. Nggak boleh pakai sandal, nggak boleh apa. Kenapa? Karena memang kadang profesionalitas itu dilihat dari penampilan. Kalau kalian bisa keeping yourself clean and presentable, bersih dan rapi, itu sudah membuat nilai tambah bagi mereka. Nggak ada perusahaan yang akan interview seorang yang selengean pakai sandal jepit, kaos bolong dan sebagainya. Okay, you're not a beggar, so you are a professional, so you dress like a professional. Okay. The next itu you have to be on time, nggak boleh telat. Kalau telat itu mengurangi skor banget. Kemudian harus menyapa interviewernya dengan percaya diri, greet the interviewer confidently. Kemudian tunjukkan entusiasme. Jadi dari ketika salaman itu sambil senyum, mantep salamannya. Kalau di kelas reguler biasanya saya minta kalian salaman dengan saya satu-satu. Oke, and then setelah itu baru kalian menjawab pertanyaan interview. Jadi nanti dijawab dengan pendek saja, tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu bercerita dari awal hingga akhir, just concise ya, secukupnya. Tidak boleh pausing, tidak selalu keeping the eye contact. Selalu terus-menerus menatap si interviewer. Nah, pertama memang ada beberapa hal yang harus kalian lakukan saat interview, yaitu introduction, answering, and asking questions, dan baru nanti ke penutupnya. Nah, intinya sebenarnya kalau selama interview itu tidak boleh grogi sih. Kamu pede aja karena kalian punya, dan jangan lupa dibawa CV dan juga sertifikatmu sebagai pembuktian kalau kalian sudah pernah melalui hal-hal yang sudah kalian yang kalian tuliskan di CV dan di kurikulum vitae kalian, cover letternya. Oke. Nah, setelah interview selesai, itu sebenarnya apa sih dalam saat interview itu biasanya mereka cuma minta apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan gitu ya. Nah, setelah interview biasanya akan ada follow up. Nah, itu biasanya nanti kamu kalau misalnya ada masukan bisa ditulis. Kemudian keep a log of important information, address, name, dates, interview, dan names of referrals ini disimpan karena nanti siapa tahu ada yang menghubungi kalian. Kemudian kalau sudah di interview jangan lupa untuk membalas yang interview kalian dengan terima kasih sudah diberi kesempatan bla bla bla. Oke, nah interview sendiri itu ada berbagai macam, tapi biasanya ada jenis behavioral interview sama professional interview. Kalau professional interview itu pertanyaannya ya tentang subject matternya, ya tentang pekerjaan yang kalian mau lakukan ya. Kalau programmer ya tentang skill programming dan sebagainya. Tapi kalau behavioral interview itu lebih ke kontennya. Jadi semacam skill-skill yang tentang perilaku kalian sehari-hari sih ya, lebih ke situ. Your past actions, behavior, as well as your knowledge. Jadi biasanya tentang pengalaman kalian, tentang pengetahuan kalian, dan juga kemampuan kalian. Itu namanya behavior interviews yang kadang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang kalian lamar. Nah, yang dinilai itu bisa konten, bisa juga functional atau transferable skill atau adaptive self management skill. Kemampuan kalian menguasai profesi kalian, kemudian apakah kalian bisa bekerja sama dengan orang lain, dan juga apakah bekerja sama dengan orang lain, dan ini apakah kalian mengetahui apa yang kalian pelajari selama ini. Menjawabnya ada beginning, ada middle, ada end. Jadi nanti biasanya mereka akan bertanya tentang problemnya apa, kemudian action apa yang kalian pakai untuk mengatasi problem tersebut, dan hasilnya apa. Ini bisa jadi contoh untuk menjawab pertanyaan. Jadi for example seperti ini contohnya. Do you know how to fix a bug in a program? Apakah kalian tahu bagaimana cara membersihkan bug? Nah, you have to mention the problem first. To fix a bug in the program, untuk memperbaiki bug, untuk membersihkan program, kamu harus melakukan A, B, C, D. Nah, nanti setelah itu dilakukan, hasilnya bug itu akan bersih atau bagaimana itu disampaikan. Jadi kata PAR itu problemnya apa, actionnya apa, resultnya apa, itu biasanya dipakai untuk menjawab pertanyaan yang berupa
problematic question ya. Jadi semacam pertanyaan yang menanyakan tentang sebuah masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, these are the samples of behavioral questions. Itu ada decision making, itu tentang bagaimana kalian membuat putusan. Biasanya nanti akan ada skenario, kalau ada bawahan kamu yang begini, kamu bagaimana? Nah, itu nanti bisa disampaikan. Tentang teamwork. Nah, ini tentang, mereka juga akan nanya kalau membermu seperti ini, kalian akan bagaimana? Tentang analisis atau problem solving, itu yang par tadi. Jadi ada masalah, terus kalian di pura-puranya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. And then initiative, jadi tentang bagaimana kalian berinisiatif untuk membuat program yang baru. Kemudian ada planning and organizing, how do you set your priorities in scheduling your time, bagaimana waktu kalian bagi dalam pekerjaan. And then your communication, kemampuan kalian untuk berkomunikasi, baik itu secara personal maupun di depan khalayak umum. Itu juga akan dievaluasi di saat interview. Interpersonal skill itu cara kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian. Ya, itu nanti biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini ya. These behavior questions itu biasanya memang bentuknya bisa bermacam-macam. Jadi intinya adalah dia akan menguji kemampuan kalian mengambil keputusan, bekerja sama dengan tim, menganalisis dan menyelesaikan masalah, memiliki inisiatif, dan juga berorganizing ya, communication dan interpersonal skill. Ini bisa disampaikan di situ. Saya adalah orang yang taat jadwal misalnya, itu perlu disampaikan. Nah, ini adalah pertanyaan you don't need to ask them actually. Kalau misalnya diberi kesempatan kalian boleh milih salah satu, but it's really rare to do that. Biasanya mereka hanya bertanya saja, kalian menjawab. Nah, yang dicari dari seorang pencari pekerja itu biasanya adalah ini. Nah, silahkan lihat diri kalian sendiri, apakah kalian sudah memenuhinya. Ada personal karakteristik, achievement, jadi ini karakteristik pribadi, prestasi kalian, communication skill bisa written dan oral, tertulis dan oral ya, interpersonal skill, berinteraksi dengan orang lain, kemudian pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, decision making, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, leadership atau kepemimpinan, apakah kamu seorang team player, apakah seorang individualis, fleksibilitas dan bisa beradaptasi, kemudian mau menginisiasi sesuatu yang baru dan memiliki motivasi yang bagus, enthusiastic yang artinya bersemangat, percaya diri, jujur, dan memiliki etika yang baik. Nah, biasanya ini saya minta kalian milih 3 di antara list ini yang paling dekat dengan kalian, dan itu nanti bisa dipakai untuk menjadi your strength and weakness ya. Nah, apa sih? Nah, ini sebenarnya tentang interview sebenarnya seperti itu. Cuman nanti begini guys, so what you need to do when you are doing this is actually for you to practice answering questions of interview. Jadi dalam modul ini nanti kalian akan ada sampel. Nah, ada yang bagus, ada yang tidak. Nanti kalian bisa lihat sebagai seorang employer kalian mau hire yang mana gitu ya. Dan berdasarkan apa saja gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada good example sama bad example. Introducing Lucia, the easiest, most accurate way to... I'm Tamara Hamilton, and I'm here for my interview. Hi, resource background. Well, I spent You see the that last 21 years in she maintained the United States a Air very Force good eye as a human contact ya di resource sini. assistant, Eye contact and yang I bagus, actually confident juga. recruited and interviewed Dia individuals menjawab to come to the dengan United States Air Force. secukupnya, nggak Very perlu good. Let me ask you berbelit-belit a ya. question. When you're Sekarang kita interviewing lihat someone yang for a job, what qualities are you looking for? I'm actually looking for qualities more so that deal with teamwork, tidak begitu baik. Ability.
Ini yang poor example atau yang tidak bagus. Well, Oke, Bobby, dari what bajunya time did dia you think nggak your interview was bagus, today? dia telat, Well, I got up late dia because tidak memiliki eye contact yang some bagus, guy. terlihat tidak Late? profesional. No, I Jadi didn't. dia tidak A little ada bit about pada your maintenance tempatnya. background. So you have to Well, avoid I've this worked when you're doing an interview. Or some of your previous Seringnya coworkers at your sudah last ada di job. modul, jadi nanti kalian bisa pelajari lagi if you need it, okay? And then you can just decipher dari penampilannya kalian sudah tahu mana ya. This is actually the list of interview questions. Nah, silakan jawab pertanyaan ini sebagai latihan di rumah. Ini biasanya saya pakai di tugas terakhir, but I don't want to trouble you with more tasks. So this is your final test, so I'm just going to give you this. Nanti sebenarnya online kalian bisa cari sample of the answer ya. Jadi silakan ini dipelajari di rumah. Maaf ya, saya harusnya jadi kayak di tugas tapi saya kelewatan. So first question itu what do you know about our company? Ini biasanya kalian jawab dengan cara riset sedikit. So for example kalau kalian mau bekerja di Google, Google is a very big company in social media atau in internet dan sebagainya. Kalian riset dulu. How did you hear about the position? Nah, ini dari mana kalian dapat posisinya? Kalian bisa jawab dari website, dari teman atau dari mana, ini silakan nanti dijawab ya. So I hear this position from, jadi nanti bisa begini, the job vacancy from my friend, from a relative. Kalau ini relative itu adalah saudara atau colleague, itu adalah teman, rekan kerja, atau dari website. Nanti disebut websitenya apa. Nah ini kalau what do you know about company? I know that. Nanti ini jawabnya gini. That your company is apa? Works in the field of apa? Nanti gitu. Why did you apply for this position? Ini jangan dijawab saya nyari kerja ya. Kalian jawabnya I am interested in ini. Mulai dari interest. In apa? Kalau programming ya bla. Jadi biasanya nanti ada 3 hal yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan ini adalah pertama developing skill, jadi mengembangkan kemampuan, use the skill dan lain-lain. Nah itu nanti bisa dipakai di sini. Challenge ini pakai past tense ya. Ini ceritakan tentang pakai past tadi ya, problemnya apa? Problem, action, kemudian solution, result. Kok pasti result. Nah, problemnya apa? Cara mengatasinya apa? Resultnya apa? Nah, ini biasanya uangnya tidak perlu dijawab secara eksplisit, but if you have it in mind, it's okay. Any question for us itu tadi silahkan pilih yang di atas. Why should we hire you? Because kalian harus tunjukkan bahwa kalian itu adalah profesional. Kalian punya skill. Kalian punya interpersonal skill yang bagus. Dan juga kalian akan berguna bagi for the company. Oke, yang ini kalian jawab ya tadi sama dengan yang tadi. Ini kalau ini company-nya bagus gitu ya. Ini memuji company-nya. Kalau ini weakness itu bukan berarti kelemahan, tapi kalian bikin kelemahan weakness yang jadi strength. Ini adalah vision. Kalian bisa menjawab dengan cara saya jadi seorang yang sukses boleh. Ini tentang par juga. Problemnya apa, actionnya apa, resultnya apa. Kemudian making decision itu harus di prosesnya bagaimana. Jadi bikin sample of kejadian.
Oke, sekian saja. Kalau kalian ingin belajar, di sini sudah ada link videonya untuk interview. Jadi nanti ini saja sih materi tentang job interview. Harusnya kalian itu ada tugas tambahan yaitu menjawab ini, tapi saya kemarin sempat lupa karena sakit. So I'm very sorry for that. You are free from this lah. Intinya yang penting sudah saya sampaikan materinya ya. Nah, sebelum mengerjakan UAS silahkan pelajari materi ini. Thank you very much for your kind attention. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.